Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bersama-sama berdoa di pagi hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, judulnya adalah eh, berbicara yang baik. Ya, berbicara yang baik. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan viralnya ada salah satu utusan presiden ya sebagai orang yang harusnya memberikan sebagai utusan presiden untuk toleransi tetapi dia tidak bertoleransi gitu ya dan terakhir akhirnya didesak untuk mengundurkan diri dan sekarang masih panjang karena orangnya memohon orang yang dihina itu memohon sendiri dengan menangis kepada Bapak Presiden supaya katanya pengunduran dirinya tidak diterima. Nah, masih panjang ini ya. Ini soal berbicara ya. Nah, mari kita belajar dulu kebenaran firman Tuhan bagaimana berbicara yang baik. Nah, tentu mengapa perlu ini untuk kita karena ini adalah sebagai salah satu tanda kehidupan Kristen yang sejati. Ya, Tuhan mau kita betul-betul menjadi teladan dalam perkataan. Ya, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah supaya kita menjadi teladan termasuk dari perkataan kita. Yang kedua, katanya kalau dalam Matius itu, saudaraku, dikatakan apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya apa yang kita katakan keluar dari mulut itu adalah keluar dari hati. Jadi perkataan adalah cerminan hati. Dan Yakobus berkata, perkataan kita itu memiliki kuasa. Ini lidah kita bisa membangun atau meruntuhkan, memberkati atau melukai. Jadi penting sekali kita eh, belajar, saudaraku, bagaimana menjadi pembicara yang baik atau berbicara yang baik menurut firman Tuhan. Nah, apa kata firman Tuhan dalam berbicara yang baik ini? Nah, ini ada di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Sekali lagi saya baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ada tiga hal di sini, jangan ada perkataan kotor, tetapi perkataan yang baik untuk membangun, dan yang terakhir adalah supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, mari kita lihat satu-satu, saudaraku ya. Nah, yang pertama dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi dalam berbicara, kita yang pertama adalah menghindari perkataan kotor. Apa ini perkataan-perkataan kotor ini? Ya, saya coba cari. Perkataan kotor yang pertama adalah perkataan kasar, perkataan hinaan atau ejekan. Ya, jadi yang kemarin itu memang sepertinya seperti menghina dan sekaligus mengejek sambil tertawa-tertawa ya. Nah, itu yang membuat eh, banyak orang jadi tidak menerima, akhirnya menjadi viral ya. Nah, yang kedua adalah gosip, fitnah atau kebohongan. Ya, gosip, fitnah atau kebohongan. Nah, jadi ini kelompok yang kedua adalah sesuatu yang
tidak benar, ya, tidak benar. Tadi itu yang tidak baik, gitu kira-kira. Nah, ada satu lagi adalah humor yang tidak pantas atau cenderung melecehkan. Nah, jadi saya tidak tahu apakah kemarin itu termasuk ininya, tetapi banyak orang membuat humor-humor itu ya humor yang tidak baik ya, tetapi orang jadi tertawa. Nah, sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menghindari kata-kata semacam ini ya, kata kasar, ya, yang ini yang tidak baik, lalu gosip sesuatu yang tidak benar. Nah, juga untuk alasan humor, bercanda gitu, ya, tetapi eh, melecehkan itu tidak baik. Nah, mengapa penting? Karena perkataan kotor akan mencemarkan kesaksian iman kita. Dan satu hal lagi yang sangat penting adalah dapat melukai hubungan kita dengan sesama, dengan orang yang kita ajak berbicara itu. Nah, Yakobus 3 ayat 6 mengatakan, lidah itu sebagai api yang dapat merusak seluruh kehidupan. Bukan hanya kitanya yang dirusak, tetapi orang um, yang kita ajak berbicara itu juga bisa rusak. Nah, oleh karenanya mari kita menghindari perkataan yang kotor. Ya. Yang kedua adalah dia katakan tadi firman Tuhan katakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi yang kedua adalah ucapkan perkataan yang baik untuk membangun. Nah, kita dipanggil Tuhan untuk berbicara dengan tujuan membangun orang lain. Karena memang kita dipanggil itu adalah bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi supaya membawa banyak orang datang kepada Tuhan ya. Tujuannya adalah membangun orang lain. Nah, apa itu perkataan yang membangun? Nah, Amsal 12 ayat 25 katakan, itu yang menguatkan hati yang lemah. Membangun itu berarti menguatkan hati yang lemah. Jangan dia udah susah diomongin, gitu saudaraku ya. Ya, lalu dihakimi lagi. Nah, ya makanya gitu. Dia sudah susah, jangan. Ya. Yang kedua adalah memberikan semangat di tengah kesulitan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ya. Berikan semangat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Mungkin dia kesulitan karena dosa-dosanya, karena kesalahannya juga, tetapi jangan dihakimi. Berikanlah kata-kata yang untuk membangun dia. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dan yang ketiga adalah Kolose 4 ayat 6, saudaraku, mendorong orang untuk terus bertumbuh dalam iman. Memotivasi. Pilihlah kata-kata untuk memotivasi, bukan menghakimi, bukan menyalahkan. Nah, bagaimana caranya? Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membangun atau meruntuhkan. Lalu yang kedua adalah jadikan firman Tuhan sebagai pedoman supaya perkataan kita itu selaras dengan kehendaknya. Mari Bapak Ibu, kita berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir apakah ini akan meruntuhkan atau membangun. Dan sebaiknya pilihlah ya firman Tuhan untuk membawa orang yang kita ajak bicara itu dan hatinya boleh dimotivasi, dikuatkan, ya, didorong untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya. Yang ketiga, nah ini nih, supaya firman Tuhan katakan itu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Nah, perkataan kita bukan hanya membangun, tetapi juga harus membawa kasih karunia kepada dia. Nah, kasih karunia dalam perkataan berarti apa? Yaitu memberikan pengampunan ketika orang lain bersalah kepada kita. Ini namanya kasih karunia kepada orang itu. Kalau kita mengampuninya. Memberikan kasih karunia berarti ada sesuatu yang kita kasih gratis gitu ya. Memberikan pengampunan ketika orang lain bersalah kepada kita. Menyampaikan penghiburan kepada mereka yang terluka. Kalau ada orang terluka, kita hibur dia, itu menjadi hadiah untuk dia. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa juga dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi berkat. Ya, kalau kita menyampaikan kabar baik tentang Kristus, pembawa kabar baik, pembawa Injil, itu juga adalah memberi kasih karunia, karena itu adalah kasih karunia terbesar yang dari Tuhan ya. Jadi kalau kita jadi penginjil ini, menginjili, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita itu, wah, itu adalah perkataan untuk memberi kasih karunia. Saudaraku, Yesus menjadi teladan kita. Coba ketika ketemu sama Sakeus, di mana orang Yahudi tidak mau bergaul sama pemungut cukai, apalagi makan bersama-samanya, Yesus datang kepada Sakeus berkata, Sakeus turunlah. Dia menyampaikan kata-kata yang baik, tidak menghakimi Sakeus. Begitu juga dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ketika ketemu sama Yesus, Yesus justru menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria. Ada lagi perempuan yang kedapatan berzina, ya dibawa kepada Yesus untuk dilempari dengan batu karena kesalahannya, tetapi Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari Bapak Ibu, kita berbicara, apalagi sebagai pembicara, ya anak saya nasihati, hati-hati ya, sering berbicara di depan, ya jangan sampai salah kata-kata, jangan sampai merendahkan, apalagi menghina. Ya, itu benar sekali. Mari Bapak Ibu bukan hanya sebagai pembicara, tapi berbicara. Kenapa tadi? Karena kita dipanggil, saudaraku ya, untuk menjadi berkat, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa, supaya kesaksian kita tidak tercemar, supaya kita boleh membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Karena harusnya yang kita bicarakan adalah membawa kasih karunia, membawa kabar baik, membawa kasih karunia supaya orang itu boleh diselamatkan. Biar ini menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.